Shalom bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai PA kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat berkat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan PA kami ini Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang ingin berdiskusi, kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar kami tetap fokus pada diskusi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi nats PA kita hari ini terambil dari Roma 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Roma 9 ayat 1 sampai 5. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan, dan yang menjadi tema kita hari ini yaitu berkorban. Berkorban adalah kata yang indah dan mungkin kata ini sudah tidak jarang lagi kita dengar. Kata berkorban sangat sering bahkan kita dengar, khususnya di kehidupan kita sehari-hari. Berkorban sering diartikan sebagai keikhlasan, kesetiaan, atau sebagai sikap yang mencerminkan kesediaan untuk membantu seseorang tanpa menerima imbalan atau upah. Tapi kata ini adalah kata yang sangat sulit untuk dilakukan. Hanya mereka anak-anak Tuhan saja yang bisa melakukan hal berkorban, yang sanggup melakukan kata berkorban ini. Seperti halnya bisa kita lihat sebagai contoh bagaimana membedakan berkorban dengan hanya membantu. Yaitu ketika saya membantu saudara yang membutuhkan pertolongan, ya, saya membantu, menolong, tetapi di hati saya ingin menerima imbalan, saya ingin mengharapkan sesuatu, saya ingin menerima upah atas apa yang saya berikan kepada saudara. Nah, di situ jelas kita lihat bahwa kita sama sekali tidak melakukan hal berkorban. Mengapa? Karena di dalam pertolongan kita itu belum ada sikap ketulusan, keikhlasan dalam membantu. Tetapi
masih ada hal lain yang ingin kita terima atau hal lain yang ada di benak kita. Kemudian kita lihat contoh lain, yaitu ketika pemuda-pemudi, khususnya di gereja kita ini, pemuda-pemudi GKPI Balige ini melakukan gotong royong di gereja kita. Ada kegiatan gotong royong di gereja. Kemudian saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi GKPI Balige ikut serta dalam melaksanakan kegiatan gotong royong. Dan ketika saudara ikut melaksanakan kegiatan gotong royong tersebut, saudara tidak memikirkan apa yang akan saudara dapatkan. Saudara tidak mempertimbangkan upah apa yang akan saudara dapatkan. Tetapi saudara dengan tulus, dengan ikhlas memberikan tenaga, waktu saudara untuk kegiatan tersebut. Nah, disinilah kita lihat bagaimana itu berkorban. Berkorban akan waktu yang saudara siapkan untuk itu, berkorban atas tenaga saudara tanpa meminta imbalan apapun. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, berkorban memiliki arti yang sangat indah dan dalam. Seperti yang sudah kita dengarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, bagaimana itu berkorban. Tidak hanya sekedar membantu, tidak hanya sekedar menolong, tetapi saja dengan menggunakan hati yang tulus dan ikhlas. Kita membantu dengan menggunakan hati yang tulus dan ikhlas tanpa menerima bantuan, tanpa menerima upah, atau tanpa memikirkan hal lain yang akan kita dapatkan dari yang kita tolong tersebut. Kemudian saudara-saudaraku, kita telah mendengar penjelasan tentang berkorban, bagaimana berkorban, apa sebagai contoh dari berkorban. Maka untuk saat ini kita memasuki sesi diskusi, di mana kita akan membuka diskusi kita untuk saling bertukar pikiran tentang hal berkorban. Di mana dalam diskusi ini saya memberikan 6 pertanyaan yang harus kita jawab. Yaitu yang pertama, apakah makna berkorban berdasarkan kitab Kejadian 22? Yang kedua, pada ayat 1 ada kata kebenaran. Apa makna kata itu jika dibaca dari Amsal 11 ayat 18 sampai 19? Yang ketiga, setelah kamu mengetahui apa itu kebenaran, maka apa yang harus kamu lakukan jika dibaca dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24? Kemudian keempat, kita sudah mengetahui makna kata kebenaran dari pertanyaan nomor 2. Apakah hubungan makna kata itu dengan panggilan kita untuk menjadi seseorang yang berkorban? Kelima, kita lihat sekarang ini di tengah-tengah gereja kita ini, gereja GKP Balige, khususnya bagi kita pemuda-pemudi saat ini, banyak di antara kita yang ketika ingin latihan rutin setiap Sabtunya tidak hadir, atau bahkan yang ingin dipanggil-panggil baru datang. Kemudian ada juga teman-teman kita yang sudah selesai naik CD, baru dia tidak aktif lagi dalam kegiatan gereja, dalam pemuda-pemudi, dalam pelayanannya. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, jadi apa yang bisa saudara-saudara berikan kepada gereja kita ini sebagai bukti bahwa saudara-saudari adalah pemuda-pemudi yang berkorban? Nah, yang terakhir, apa yang menjadi tanggapan saudara-saudari terhadap PA kita hari ini? Demikian PA kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu telah selesai berdiskusi Tuhan tentang berkorban. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkorban. Ajari kami Tuhan menjadi pemuda-pemudi yang berkorban, baik di tengah-tengah keluarga kami, masyarakat, atau khususnya di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, ajar-ajari kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.